sahabat Kompas.com, Indonesia sebagai negara yang kaya komoditas dinilai memiliki posisi strategis atas konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina. Sejumlah pengamat pasar modal memproyeksikan hal tersebut akan mendorong optimisme harga komoditas, pasar modal, dan ekonomi di tanah air. Founder of Forum Saham TapTrader 8 dan Beta Trader Yuzasha menjelaskan, tulang punggung ekspor dari Rusia adalah komoditas. Mulai dari minyak, gas, batu bara, hingga barang mineral hasil olahan tambang seperti tembaga, berlian, dan emas. Konflik geopolitik Rusia-Ukraina mendorong kekhawatiran menipisnya pasokan nikel dunia. Yuza mengatakan pada 2021 ekspor nikel Rusia menurun 66,5% menjadi 45.400 ton dari 135.000 ton pada tahun sebelumnya. Sementara Indonesia adalah salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Menurut data Badan Survei Geologis Amerika Serikat, produksi nikel Indonesia mencapai 1 juta metrik ton pada 2021 atau menyumbang 37,04% nikel di dunia. Di sisi lain, karena konflik dengan Ukraina, Rusia tengah menghadapi sanksi boikot ekonomi dari dunia internasional yang tentunya mengganggu ekspor negeri beruang merah tersebut. Sehingga pasokan komoditas dari Rusia kepada dunia perlu digantikan oleh negara-negara pesaingnya, salah satunya untuk batu bara adalah Indonesia. Menurutnya, kondisi ekonomi global akan lebih baik jika konflik Rusia-Ukraina segera berakhir. Karena hal itu dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi global pasca terhantam pandemi. Yuza menyebutkan ke depan investor pun harus memperhatikan faktor lain, yakni pada 2025 Uni Eropa menetapkan kebijakan nirkarbon. Seperti diketahui, batu bara selalu menjadi kontroversi ketika terkait emisi. Dengan pertumbuhan itu akan mendorong inflasi karena masyarakat lebih konsumtif sehingga membutuhkan banyak uang beredar. Dengan tingginya kebutuhan cadangan emas negara, tentunya akan mengatrol harga logam mulia. Sementara minyak sawit akan CPO akan sangat bergantung pada ketentuan dari Eropa dan mengikuti harga minyak mentah. Senior Portfolio Manager of Samuel Asset Management Agung Ramadoni mengatakan, hampir semua harga komoditas dalam kurun 1 tahun terakhir meningkat cukup tajam, mendekati level komoditi boom pada 2010 hingga 2011. Namun hal ini perlu dicermati lebih dalam, akankah berkelanjutan atau tidak? Ia menilai hal tersebut bergantung pada Oil Capital Expenditure atau CAPEX dari mayoritas perusahaan minyak di dunia. Oleh karena itu, untuk menstimulus mayoritas perusahaan minyak dunia mengeluarkan CAPEX secara progresif, kondisi politik global harus lebih stabil dengan berhentinya konflik di Eropa. Meski demikian, Agung melihat ekonomi dalam negeri dengan penuh optimisme. Hal itu pun mendorong ekonomi pulih lebih baik, sehingga terlihat dari penjualan produk otomotif dan properti yang meningkat.